Kita bahas soal tunjangan pensiun seumur hidup DPR digugat ke MK bersama anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar Ahmad Irawan, peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Edi Prayitno. Selamat petang semuanya. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Irawan dulu. Bang Irawan, kalau kata penggugat gak rela pajaknya digunakan membayar anggota DPR yang menempati jabatan cuma 5 tahun. Nah, kalau Anda sebagai anggota DPR dan juga politisi Partai Golkar menanggapinya gimana? Kalau saya sih menurut saya bahwa langkah pengujian judicial review yang dilakukan oleh pemohon tersebut sesuatu yang memang perlu kita apresiasi dan hormati, karena itu merupakan satu langkah yang konstitusional yang memang seharusnya dilakukan oleh warga negara ketika kemudian menilai, berpendapat bahwa terdapat satu norma, suatu undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya, dalam hal ini hak konstitusionalnya sebagai warga negara atau kemudian pembayar pajak. Tentu bahwa ketidakrelaan tadi itu kan menjadi satu bagian argumentasi yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, walaupun sejauh ini saya baru membaca pemberitaan terkait dengan judicial review tersebut. Saya belum membaca permohonan tersebut secara lengkap. Tetapi baik itu secara proses maupun secara substansi tentu kita hormati dan kita serahkan sepenuhnya saja kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian memeriksa dan memutus perkara tersebut. Oke, tapi apapun nanti hasilnya oleh MK, tapi Anda akan menerima apa saja hasilnya, termasuk kalau memang pensiunnya akhirnya dihapuskan? Saya sendiri sih sebenarnya tidak mengetahui ya, karena saya masih sedang menjabat dan ini periode pertama saya. Bahkan undang-undang tersebut ada dan lahir sebelum saya lahir, gitu. Jadi undang-undang tersebut ada undang-undang tahun 1980-an ya. Tentu kita rela-rela saja, kami nggak pernah meminta, nggak pernah memaksa atau apa, tetapi yang pasti itu segala yang sudah diterapkan atau yang diatur oleh undang-undang, ya sudah, itu aja yang kita jalani. Oke, kalau gitu Bung Ferry, ini kan produk lama, udah dari 1980. Ini memang sudah saatnya ada perubahan kah? Dan kalau mencermati argumentasi dari pemohon, memang ini sesuatu yang bisa diterima? Ya, pertama kalau undang-undang itu perlu direvisi, kayaknya memang iya ya, karena undang-undang itu masih tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, gitu ya. Padahal peristilahan lembaga tinggi negara itu sudah tidak digunakan lagi. Sekarang istilahnya hanya lembaga negara. Tapi problematika soal keuangan itu bukan problematika Indonesia saja, terkait lembaga perwakilan misalnya. Nah, perlu digagas mekanisme keuangan, tunjangan pensiun dan lain-lain itu dengan seadil-adilnya. Kalau anggota dewan tidak naik gaji atau tidak mendapatkan fasilitas tertentu, itu akan jadi problematika tersendiri, sebab mereka memegang hak untuk mengelola keuangan negara, hak budgeting itu. Di beberapa negara mencoba mencontoh model Amerika ya. Kalau mereka untuk keuangan dan naik gaji itu, proses penentuannya memang ditentukan oleh anggota parlemen saat ini, tetapi dampaknya akan dipakai atau dinikmati oleh anggota dewan periode berikutnya. Jadi tidak ada konflik kepentingannya. Nah, soal uang pensiun yang seumur hidup itu memang perlu dikaji ulang, ya, ditelaah ulang apakah kemudian itu layak atau tidak. Sebenarnya tentu ini bagian dari respon kekecewaan publik terhadap kinerja anggota dewan ya. Kalau kinerjanya baik, kesejahteraan terjamin, saya nggak yakin nggak ada yang ribut soal pensiun seumur hidup itu. Ini lebih karena mungkin publik antipati dengan berbagai tingkah laku dan tindakan dewan, sehingga ada upaya-upaya seperti ini. Bayangkan beberapa negara itu terkait gaji dan segala macam itu jaraknya tidak jauh dari alat ukur pendapatan warga negara terendah, gitu ya, UMR dan segala macamnya itu. Ada yang 4-3 kali dari UMR yang didapat oleh pekerja kita.
Tetapi kita kan bisa sampai 70 jaraknya ya, itu jauh sekali, 70 kali lebih besar daripada UMR, tentu saja itu menimbulkan pertanyaan kalau kemudian juga mendapatkan fasilitas pensiun seumur hidup. Tapi sekali lagi ini sebaiknya dilakukan kajian yang mendalam, apakah masih patut, pantas, bahkan mungkin kurang gitu ya, untuk memastikan kinerja anggota parlemen kita menjadi lebih baik. Saya tidak antipati dengan fasilitas yang diterima anggota dewan, tapi lebih kepada kemampuan mereka bekerja sebagaimana layaknya untuk Oke, itu ya soal kinerja tadi. Nah, kalau gitu Mas Adi, kira-kira kalau dari kacamata politik, gugatan ini bakal mendapat atau dikehendaki oleh semua fraksi nggak di DPR? Ya, kalau kita mau jujur sebenarnya hal-hal yang dianggap merugikan pihak tertentu pastinya secara alamiah ditolak ya. Misalnya apapun judulnya, kalau memang uang pensiun ini dianggap tidak terlampau menguntungkan bagi kawan-kawan DPR yang pensiun, pastinya secara manusiawi agak keberatan. Tapi kan secara politik sekalipun ada keberatan, mungkin tidak suka dengan substansi soal ini. Tapi kan kawan-kawan DPR tentu akan menerima apapun yang akan nantinya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi bagi saya secara prinsip memang ini harus diakui, ini soal adanya jarak dan disparitas yang cukup jauh antara kesejahteraan rakyat yang di bawah dengan elit-elit yang ada di pusat, terutama DPR RI yang mungkin selama ini dipertontonkan terlampau telanjang. Jadi satu persatu rakyat mulai kritis dan mulai protes bahwa anggota dewan yang mungkin ditengarai memiliki fasilitas yang cukup fantastis tapi cukup berjauhan dengan kinerjanya yang dianggap masih jauh panggang dari api. Jadi hal-hal yang dianggap menjadi bagian dari kemewahan dan fasilitas yang didapatkan oleh DPR itu diprotes. Apalagi misalnya para penggugat ini mengatakan kan tidak masuk akal jika ada orang yang hanya menjadi anggota dewan 1 periode 5 tahun kemudian mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Nah, tapi akan lebih legowo nggak berarti fraksi-fraksi? Akan mendukung itu kah? Kalau putusan Mahkamah Konstitusi tentu tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena yang akan memutuskan ini adalah hakim konstitusi. Dan seperti kita tahu setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya final and binding ya, tidak bisa ditolak dan memang harus dilaksanakan. Tapi bagi saya secara prinsip begini, satu hal bahwa masyarakat kita itu makin kritis. Jadi jika ada undang-undang yang dianggap memberikan kemewahan, dia itu bisa menimbulkan kontroversi yang dianggap melukai perasaan rakyat, maka Mahkamah Konstitusi itu dianggap sebagai elemen penting untuk memperjuangkan keadilan itu. Tentu di kemudian hari kita berharap hal-hal yang sifatnya fasilitas fantastis bukan hanya mengarah kepada anggota dewan. Bukankah begitu banyak pejabat-pejabat publik di negara ini mungkin tidak terdeteksi, tapi juga mendapatkan fasilitas yang mewah, kinerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan itu cukup membebani. Dan itu juga jadi poin yang dikritisi. Nah, kalau Bung Ferry, kalau melihat argumennya yang disampaikan ini misalnya katanya bertentangan dengan prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, mengabaikan hak atas penggunaan pajak untuk kemakmuran rakyat, dan argumen lain, apakah MK bakal mengabulkan ini? Ya, tentu MK tidak segampang itu ya untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu permohonan. Perlu dilihat juga apa maksud asli pemberian gaji uang pensiun seumur hidup itu. MK biasanya mengenal istilah original intent yang maksud asli, mereka akan telaah itu. Nah, kalau dilihat ya, disandingkan argumentasi itu dengan kondisi kekinian, lalu juga kebutuhan anggaran dan segala macam, ya bukan tidak mungkin ya akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena negara sedang butuh uang kan. Tetapi kalau dilihat dampak ke depannya agar anggota DPR itu bekerja serius dalam pembentukan undang-undang, agar mereka tidak disogok dan segala macam, tentu mereka perlu ada jaminan kehidupan di masa depan. Megang pola keuangan negara tetapi mereka sendiri tidak mampu sejahtera, itu kan juga janggal bagi saya. Nah, kalau gitu Bang Irawan, nah dengan kalau tadi poinnya adalah ada disparitas ini buat jadi bekal apa yang menjadi kegelisahan juga dari penggugat. Nah, Anda melihatnya artinya gimana? Hitung-hitungan yang tepat untuk pensiun ini memang dihilangkan saja untuk mengembalikan kepercayaan publik atau seperti apa? Singkat saja. Saya sih tidak memahami apa yang kemudian yang dimaksud Mbak sebagai satu hitung-hitungan.
Yang saya pahami bahwa secara normatif undang-undang tersebut secara filosofis mengatur terkait dengan dana pensiun itu kaitannya dengan dua hal. Satu adalah agar parlemen kita bisa bekerja dengan baik, kinerjanya baik, demokrasinya maju. Yang kedua adalah sebagai bentuk apresiasi negara terhadap seluruh pejabat negara atau pada saat itu disebut sebagai pejabat tinggi negara. Terkait kemudian formulasinya saya tidak tahu hitung-hitungan yang tepat. Yang paling penting itu bahwa dalam konteks pengujian ini ya kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian menilai apakah kemudian yang diatur dalam undang-undang tersebut telah tepat secara konstitusional. Oke, nanti kita lihat bergulirnya sidang di MK. Kalau gitu Bang Ahmad Irawan, Bung Ferry Amsari, Mas Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya semuanya. Terima kasih Mbak Cindy. Sehat satu, makasih.